insecure itu akan meningkat, seharusnya menurun ya. Itu saat saya itu masih berada di bangku SMA, jadi saya masih labil, belum bisa menemukan aduh besok mau kemana, tapi saya kok pingin seperti itu ya. Nah dari situ memang benar-benar saya down, tidak mau join. Tapi kalau saya seperti ini terus, saya mau jadi apa? Saya dulu berawal dari ikutan Gusjim Blitar, kemudian sampai ke level nasional. Itu ternyata hampir semua kompetisi yang saya ikutin itu tes pertama adalah public speaking. Gimana saya berargumentasi, bagaimana saya bisa punya advokasi. Oh ternyata saya menemukan kepercayaan diri dan jati diri saya itu melalui kompetisi pageant yang ditunjang dengan kemampuan public speaking. Dulu memang saya interest sama Mbak Najwa Shihab ya, interest banget ya, sampai beliau jadi jurnalis. Nah dari situ saya mencoba mengikutinya lah, ternyata saya juga beneran jadi jurnalis ya. Halo Cah, senang sekali Dinda kembali hadir di podcast Radar Blitar. Yeay! Kali ini Dinda bersama tamu kita yang sangat spesial dari Kademangan, dan beliau adalah dosen di UIN 1 Tulung Agung. Siapakah beliau? Ini dia, ada Kak Ulfi. Halo, selamat datang Kak Ulfi. Terima kasih Kak Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik Kak Ulfi? Alhamdulillah selalu. Terima Semua kasih baik. sudah hadir di podcast Radar Blitar. Kali ini kita akan berbincang santai nih, karena Kak Ulfi ini adalah dosen KPI di UIN 1 yang merupakan dimana beliau ini sering ikut nih ajang pageant. Wow, seru kan? Jadi ini menginspirasi teman-teman semuanya yang kepo nih, gimana sih dunia pageant itu, kok bisa sampai jadi dosen. Langsung aja kita tanya-tanya. Oh ya, Kak Ulfi, gimana sih ceritanya awalnya jadi dosen komunikasi? Pastinya tentunya public speaking itu suatu hal yang penting dong ya, untuk membawa ke dunia pageant tentunya. Nah, seberapa penting sih public speaking itu di ranah akademik sebenarnya? Iya, terima kasih Kak Dinda. Saya sapa dulu ya untuk Cah Blitar. Halo semuanya. Semoga sehat selalu ya. Sukses untuk semuanya. Ya, kita bicara mengenai public speaking ya. Public speaking itu adalah seni berkomunikasi, seni menyampaikan pesan, argumen, dan itu ditunjukkan kepada masyarakat ya. Dimana public speaking itu punya dua komponen ya, verbal sama non-verbal. Nah, kemampuan ini memang hal yang sangat penting yang harus bisa dikuasai oleh seseorang. Seseorang itu akan merasa percaya, akan merasa senang, akan merasa bangga ya dengan diri kita kalau kita bisa berkomunikasi melalui public speaking dengan baik. Itu sangat penting sekali. Bahkan ya menurut survei, dengan kita memiliki kemampuan public speaking yang baik, itu akan lebih cepat kita menuju titik kesuksesan. Oke, lebih cepat menuju titik kesuksesan. Lalu gimana sih untuk melakukan atau melatih public speaking ini? Cara melatih public speaking, sebenarnya public speaking itu bukan bakat ya. Bukan. Kadang kita mikir ya, aku nggak punya bakat nih ngomong, mending dia aja deh. Bukan, semua orang itu bisa public speaking ya, artinya bisa berkomunikasi. Dari lahir kita sudah bisa berkomunikasi ya dengan ayah, ibu, adik, dan lingkungan di sekitar kita. Nah, cara yang penting untuk bisa kita memiliki kemampuan public speaking dengan baik itu bisa kita lalui dengan latihan. Kemudian yang kedua, yakin. Kita tuh bisa berbicara. Everyone can speak here. Semua orang itu bisa berbicara. Hanya kadang ketakutan yang ada dalam diri kita. Kalau kita takut, terus kapan kita akan bisa mempengaruhi? Kita bisa memberikan pesan yang baik. Ya, jadi selain latihan, kita harus tanamkan percaya diri. Dan yang ketiga adalah kita punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, saya besok kepengen nih jadi dosen, pasti ya kita akan belajar gimana ngajar kan public speaking ya? Iya, betul sekali. Saya pengen banget nih keterima kerja di BUMN, tapi syaratnya satu, interview wawancara
berbicara, itu kan ada kemampuan public speaking kan ya. Nah, pasti kita akan belajar di situ karena punya tujuannya. Jadi 3 komponen itulah yang bisa melatih kita untuk punya kemampuan percaya diri dan public speaking yang baik. Oke, di awal udah langsung dikasih 3 tips kunci jago public speaking yang harus udah ditanamkan. Jadi orang introvert tuh sebenarnya bisa public speaking. Bisa. Tinggal mau atau enggak gitu kan. Jadi public speaking ini emang penting. Jadi mau profesi apapun itu pasti menggunakan public speaking. Nah, dari public speaking ini bisa membawa Kak Ulfi untuk ke dunia pageant. Awalnya gimana ceritanya Kak Ulfi? Oke ya. Dunia pageant itu kan ada syaratnya ya. Kalau dalam istilahnya adalah beauty, behavior, sama satu lagi adalah brave ya. Brain, beauty, and behavior. Ya, 3 komponen itu menjadi hal penting bagi seorang pageant. Nah, awalnya memang saya dulu belajar public speaking itu berawal dari sering diikutkan lomba ya, seperti lomba pidato. Nah, ternyata lama-kelamaan dari situ ada banyak nih public speaking itu ternyata luasnya, nggak cuma pidato aja, ternyata juga ditunjang dari penampilan. Oh, ternyata kalau menang itu harus penampilannya juga. Dari segi karakter, attitude ya, kelihatan banget loh kalau kita bicara attitude kita tuh ambisi banget. Nah, dari situlah ya, ternyata dari situ saya belajar, oh ternyata public speaking itu akan lebih dipolas menjadi indah itu kalau kita ikut kompetisi pageant. Nah, saya dulu berawal dari ikutan Gusjem Blitar, kemudian sampai ke level nasional. Itu ternyata hampir semua kompetisi yang saya ikutin itu tes pertama adalah public speaking. Gimana saya berargumentasi, bagaimana saya bisa punya advokasi. Oh, ternyata saya menemukan kepercayaan diri dan jati diri saya itu melalui kompetisi pageant yang ditunjang dengan kemampuan public speaking. Artinya memang bener banget ya, perjuangan banget loh untuk bisa public speaking itu bener banget ya. Bahkan sekelas profesor tuh kadang saya melihat, aduh betapa beratnya juga ya yang harus dilalui mengenai public speaking. Itu banyak banget senjatanya, banyak banget dampak manfaatnya untuk kita semua. Oke, nah kalau untuk ajang pageant ini udah dari kelas berapa, atau masih sekolah, atau bahkan udah dari kecil banget nih udah latihan public speaking terus ikut lomba pageant itu dari kapan? Saya belajar public speaking itu dari MTS ya. Jadi dari di masa SMP saya terdorong untuk belajar komunikasi ya. Kenapa? Karena saya lihat dengan kemampuan anak remaja itu yang punya kemauan, kemudian kemampuan public speaking yang baik, maka tingkat kecerdasan dia itu akan diakui semakin besar. Dan itu coba saya buktikan ketika saya masih berada di bangku SMP. Memang benar juga ya, kita bisa dapat juara itu melalui kepercayaan diri yang dibuktikan dengan kemampuan public speaking. Dan public speaking itu kan adalah kemampuan yang harus terus dilatih. Kalau kita belajar berhenti, ya terus kita nggak akan berkembang. Iya, dan nggak maksimal. Betul, karena ya, terus mengalami dinamika. Apalagi sekarang eranya udah digital ya Kak Dinda ya. Kita bikin konten harus dilalui dengan public speaking dengan digital. Nah, artinya kita harus melatih ya. Dan ini menjadi peluang besar. Sampai kapanpun public speaking itu tidak akan berhenti ya. Ya, tidak akan habis sampai kiamat nanti. Karena itu akan dipakai selama kita masih hidup. Iya, betul sekali. Berarti udah dari SMP. Jadi pastinya kalau dulu tuh latihannya gimana? Latihan bersama orang tua kah? Atau ikut les? Atau gimana tuh latihannya dari kecil? Kalau saya lebih ke otodidak, Kak. Iya, kalau orang tua saya kan mendidik saya untuk coba latihan sendiri, mandiri dan lain sebagainya gitu. Jadi dilatih untuk harus berakit-rakit ke hulu. Nanti kalau di sekolah kan, diginikan biar punya motivasi. Akhirnya saya cobalah, dulu kan zamannya TV ya. TV itu udah tren banget kalau zaman saya. Kalau sekarang kan zamannya media sosial. Jadi saya dulu sering nonton di TV, oh gayanya presenter tuh kayak gini ya, keren ya. Dan ternyata itu bisa mengkonstruk pikiran saya sampai akhirnya saya bisa lulus S1 dan bisa direkrut menjadi presenter nasional. Nah, itu berawal dari otodidak, terus meniru gaya orang-orang yang hebat. Nah, ternyata bisa kita lakukan ya kalau kita belajarnya lewat orang-orang yang istimewa. Oke, jadi belajar otodidak nih, kemudian ikut lomba pageant. Nah, awalnya ikut lomba pageant itu apakah dorongan dari diri sendiri? Ada lomba nih, aku cobalah menjajal diriku ini seberapa ketangguhan dan kekuatan public speakingku, atau ada kamu ikut toh, ini loh temanmu banyak yang ikut, atau dorongan dari orang lain?
Kalau saya ikut pageant itu memang dari diri saya. Kalau lingkungan sekitar tuh kayak nggak mensupport, nggak, Dinda. Kenapa? Karena dilihat dari cantik juga dulu nggak, dari tinggi juga nggak begitu. Jadi banyak yang merasa kurang yakin kalau saya ikut itu pasti 80% gagal. Tapi entah saya itu punya kemauan untuk belajar waktu itu. Ya memang berawal dari banyak saya ikut kompetisi itu kalah, banyak gagal yang saya alami ya. Tapi ini sebagai wadah untuk belajar. Nah, dari situ saya menemukan, dari sekian banyak saya kalah, saya menemukan oh ini ternyata senjatanya. Saya tahu bahwa cantik itu memang penting ya. Tetapi kalau kita tunjang dengan kemampuan mempersuasif dewan juri ya, itu ternyata bisa menjadi juara. Nah, dari situlah yang bisa membuat saya lebih yakin untuk bergabung di pageant, dan pageant lah yang bisa mengantarkan saya untuk bisa menemukan jati diri saya. Oke, jadi meskipun lingkungannya banyak yang tidak mendukung justru ya. Tapi tetap menggali di mana sih potensinya untuk memenangkan sebuah lomba dan kemudian menjadi langkah ke depannya sebagai tanjakan karir seperti itu ya. Nah, pernah nggak sih merasa down, waduh lingkungan gue iki gak mendukung, terus aku sendirian berlatih, itu pernah nggak ada di masa-masa kayak putus asa ya, patah semangat iya, patah semangat, kemudian titik baliknya seperti apa yang membuat aku harus bisa nih semangat lagi kayak gitu? Iya, itu pasti pernah ya, apalagi kalau lingkungan nggak mensupport banget ya, aduh, itu membuat saya lebih down, insecure itu akan meningkat, seharusnya menurun ya. Itu saat saya itu masih berada di bangku SMA, jadi saya masih labil, belum bisa menemukan, aduh besok mau kemana, tapi saya kok pingin seperti itu ya. Nah, dari situ memang benar-benar saya down, tidak mau join. Tapi kalau saya seperti ini terus, saya mau jadi apa? Saya mau bisa bagaimana? Nah, waktu itu saya masuk kuliah dan kebetulan sekali saya menemukan salah satu seorang dosen sekaligus ini bisa menjadi sahabat juga buat saya, mensupport saya. Kamu tuh sebenarnya punya potensi loh, kamu tuh bisa loh. Dari situ saya merubah pikiran saya coba dan akhirnya bisa berhasil. Dari sekian banyak saya gagal, saya ikut pageant tuh gak langsung menang, gak, Dinda, banyak gagalnya. Tapi saya menemukan value kekuatan saya itu ya salah satunya di public speaking itu. Karena bakat yang saya tampilkan tuh public speaking. Nah, jadi dari lingkungan yang kurang mendukung, kemudian saya mencoba meyakinkan diri saya kalau saya tetap mengikuti arus lingkungan, kayaknya saya nggak bakal bisa berkembang. Nggak tahu mau jadi apa gitu ya. Karena lingkungan itu tidak 100% akan mengantarkan saya ke titik yang ingin saya harapkan nanti. Oke, seperti itu. Dan karena itu, siapa sih dibalik orang-orang yang mendukung Kak Ulfi untuk tetap wes ayo semangat, kamu bisa gitu? Siapa aja sih orang-orang hebat itu dibalik Kak Ulfi? Yang pertama adalah ayah saya, tentunya orang tua, ibu saya ya. Meskipun lingkungan dari teman-teman saya mungkin merasa kamu jangan join, kayaknya aduh rugi deh kamu ikut itu. Nah, tapi ayah ibu itu dari hati itu kadang mungkin ya namanya orang tua nggak tega. Ini anak udah semangat meskipun kayaknya nggak bakal terjadi ya, tapi udah punya semangat, akhirnya ya sudah ayah ibu mendoakan, memberikan jalan. Kalau itu baik capek, kalau itu nggak baik ya sudah, mungkin bisa cari jalan yang lain. Dan tak lupa adalah salah satu dosen saya waktu saya kuliah S1 di Surabaya yang mensupport saya, mengatakan bahwa Ulfi tuh kamu tuh hebat loh, masa saya ngaca, kayaknya enggak. Nah, itu yang sampai sekarang tuh saya ingat, karena dari kata-kata positif itu loh yang mengkonstruk pikiran saya, dan itu masuk ke hati saya, dan itu bisa membuat saya melangkah. Coba kalau kata-kata itu tidak muncul ya, mungkin ya saya tidak tahu bagaimana ya. Punya keinginan tapi tidak bisa bertindak ya. Pentingnya punya kata-kata positif dari orang-orang hebat itu sangat mempengaruhi saya. Apakah masih teringat, tersimpan dalam hati kata-kata yang masih dipakai sampai sekarang dari dosen ataupun dari orang tua? Iya, orang tua, dosen tuh intinya mengucapkan kata kamu itu pasti bisa. Hidup itu masih koma, belum titik. Itu kata yang saya ingat. Kenapa? Kalau masih koma itu artinya masih ada banyak step-step lagi. Kalau kamu menganggap bahwa sekarang itu udah titik, berarti sama aja kamu udah mati. Oh ya udah. Berarti mungkin kalau sekarang koma, saya masih buruk, berarti nanti akan ada sambungan-sambungan lain bahwa saya bisa. Jadi itu akan terus saya lanjutkan.
gitu Kak Dinda. Jadi hidup ini masih koma, belum titik gitu ya. Dan dari banyaknya ajang yang sudah diikuti, ada nggak sih Kak satu ajang yang ini sangat membanggakan untuk diri saya sendiri? Terus gimana ceritanya? Kenapa kok itu bisa membanggakan? Dari ajang yang saya ikuti itu memang ada banyak ya yang bisa memberikan dampak, meskipun ajang itu bukan memberikan kejuaraan ya. Tapi di balik itu ada hikmah yang bisa saya dapatkan. Jadi hampir semuanya itu punya hal ya. Mulai dari itu bisa membuat saya menjadi lebih tahu kekurangan saya apa yang bisa saya lakukan, melatih kesabaran saya, mengurangi keambisian saya, dan yang paling penting adalah menguatkan mental saya. Karena semua ajang itu ada sisinya masing-masing hingga sampai ke titik ini ya. Kalau sudah di titik ini kan tugas saya bisa, apa yang bisa saya lakukan tuh saya bagikan ke orang lain yang itu bisa memberikan manfaat. Dunia pageant ini kan terkenal kamu tuh harus cantik. Sebenarnya di dunia pageant ini apakah hanya satu kuncinya cantik itu aja atau ada kunci-kunci yang lain nih? Iya, jadi Kak Dinda, kalau dalam pageant itu kan ada banyak ya, ada brain, ada beauty or handsome, ada behavior. Itu kunci yang paling utama ya. Biasanya ada sosial, ada talent dan lain sebagainya. Nah, memang cantik itu menjadi hal pertama ya, cantik, ganteng, atau istilahnya penampilan lah, good looking ya. Jadi cantik kan relatif ya, ganteng itu relatif. Jadi good looking. Semua orang melihat itu menarik ya. Tapi itu juga harus ditunjang dengan kemampuan yang lainnya. Mulai dari kemampuan kita untuk menyampaikan gagasan, argumen, dan yang tak lupa adalah karakter kita. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena sebagai seorang pageant itu bukan hanya kita sebagai brand ya untuk menunjukkan bahwa kita dianggap cantik di depan publik ya, bukan. Tapi kita punya banyak tujuan di situ. Misal kita masuk ke bidang pariwisata, ya pasti kita harus punya peran bagaimana seorang duta itu bisa memberikan impact tentang pariwisata ke masyarakat. Kalau di bidang pendidikan, ya bagaimana memberikan peran pendidikan sebagai generasi muda kepada masyarakat. Justru itu akan lebih berdampak. Ini toh ternyata realnya seorang duta atau pageant itu ada di posisi ini ya. Tapi kan harus diimbangi dengan cantik. Biasanya kita melihatkan dari looknya dulu kan ya. Kalau looknya oke, pasti kita akan lanjut. Oh, lebih pintar lagi ya. Nah, tapi kalau look setelah itu kemampuan nggak ditunjang, public speaking nggak ditunjang, pasti akan berhenti. Oh, ternyata stucknya di sini, dan ini harus menjadi catatan bagi teman-teman yang mau join di pageant ya. Ternyata kita harus banyak impact yang lain yang harus kita miliki. Oke, kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar cantik doang. Betul. Kayak gitu. Nah, untuk para Gen Z nih yang punya hashtag jalani aja dulu, sebenarnya dunia pageant ini apakah memberikan cuan, dan dunia public speaking itu juga sama-sama memberikan cuan? Karena pasti para Gen Z ini penasaran, kalau menghasilkan cuan, aku mau deh join kayak gitu. Gimana nih Kak? Oke, sebenarnya semua itu kan kembali pada diri kita masing-masing ya. Pageant, public speaking itu kembali kepada kita masing-masing ya. Semua itu pasti bisa memberikan dampak lah untuk kita bersama. Bisa memberikan nilai-nilai positif untuk kita bersama. Kalau kita itu punya kemauan, punya tujuan lah, punya suatu hal yang tentunya ke depan akan kita harapkan nanti seperti apa. Itu sebenarnya punya ya. Kita mau ikut pageant ya, itu jangan hanya mengejar sebenarnya the winner ya. Tapi setelah menjadi the winner atau setelah mengikuti kompetisi itu, apa sih dampak yang bisa kita capai untuk diri kita? Misalnya yang dulunya kita ngerasa kurang bisa ilmu ini, ternyata kita jadi bisa ilmu grooming dengan baik. Nah, itu kan bisa memiliki peran nanti ketika mau masuk ke dunia kerja, bisa diaplikasikan. Jadi semua tergantung dari niat kita masing-masing sih ya. Dan saya mencoba itu ya, saya ikut dunia pageant itu karena yang pertama saya ingin bisa merubah diri saya yang dulunya buruk ya, mungkin di mata masyarakat, di mata teman-teman, orang lain, dan itu bisa menciptakan Ulfi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, dan itu menjadi bekal ya, bekal ke depan. Gitu ya. Kemudian apakah dunia public speaking ini akan sangat berguna untuk jenjang apakah akan sangat berguna untuk jenjang karir ke depannya para Gen Z yang sekarang
lagi sibuk scroll TikTok nih? Pastinya sangat banget ya, karena public speaking itu tidak akan mati ya sampai nanti kiamat datang ya, karena kita manusia, kita bukan robot ya, pasti kita butuh public speaking ya. Ketika kita mau jadi apapun ya, pasti cara meyakinkan seseorang, mau interview gimana seseorang, juri itu yakin pada diri kita, HRD itu yakinnya dengan kemampuan public speaking, baru dia nanti masuk. Kemudian ketika dia jadi pemimpin yang baik, pasti dia butuh kemampuan public speaking. Apalagi sekarang era digital ya, kita bikin konten aja itu kan juga butuh gimana kemampuan public speaking yang menarik ya kepada audiens, dari intonasi, artikulasi, kan orang jadi interest ya. Itu sebenarnya senjata untuk generasi muda saat ini. Nah, daripada kita scroll TikTok terus, mendingan kita bikin konten aja biar di scroll nih sama masyarakat yang lainnya. Kayaknya ini lebih seru banget nih. Keren banget. Dan apakah apa sih kunci dari public speaking kita biar menarik orang lain? Kadang kan kalau cuma ngomong doang itu kan ya orang kadang kurang tertarik lah apa yang dengan kita sampaikan. Tapi apa sih sebenarnya kunci agar public speaking kita itu menarik orang? Oke ya, saya mencoba untuk menerapkan dari salah satu pakar lah ya, pakarnya public speaking itu ada Bapak Ahmad Marabian ya. Itu yang paling cukup terkenal ya, bahwa komponen public speaking itu ada 3 ya. Pertama ada verbal, ada non verbal, dan juga ada voice ya. Kalau verbal itu kata-kata, memang sih kata-kata itu kuncinya itu tidak hanya ngomong saja tadi yang disampaikan. Memang kekuatannya itu hanya 7%. Karena saya yakin ketika saya ngomong di sini tidak semua orang akan ingat dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua itu non verbal itu paling besar 58%. Kita kadang ingat seseorang, oh lah itu loh, itu kalau ngomong itu mesti senyum ya kan. Nah itu sebenarnya kuncinya. Oh itu kalau ngomong itu mesti matanya dikedipin. Nah penampilannya oke banget, karakternya bagus banget, itu 58%. Dan yang ketiga adalah voice. Jadi kalau kita kalau berbicara itu kita harus melihat dulu siapa audiennya. Kalau audiennya itu orang yang di atasnya kita, berarti kita nadanya harus lebih merendah. Apalagi kalau perbedaan budaya, ini benar-benar harus kita perhatikan karena itu akan mempengaruhi perspektif orang, kayak nggak menghargai, kadang bilang begitu. Itu adalah salah satu hal yang penting agar kita dalam berkomunikasi, khususnya public speaking ini bisa sukses diterima oleh masyarakat. Ya karena tujuan kita kan menyampaikan pesan ya. Iya, benar-benar. Kalau pesannya bisa diterima dengan baik ya kan ini sukses. Kalau pesannya diterima tapi justru malah memberikan dampak negatif ya, nah itu akan menjadi problem nanti. Nah itu, jadi blunder takutnya nanti. Betul. Dan juga Kak Ulfi, ini yang disampaikan menurut aku daging banget, kunci banget kita untuk melakukan public speaking kayak gitu. Nah, apakah Kak Ulfi ini punya role model idola dalam public speaking itu siapa sih Kak? Role model idola, saya dulu waktu masih kecil banget ya, karena dulu suka public speaking itu masih di bangku MTS, SMA. Dulu memang saya interest sama Mbak Najwa Shihab ya, interest banget ya, sampai beliau jadi jurnalis. Nah dari situ saya mencoba mengikutinya lah, ternyata saya juga beneran jadi jurnalis ya. Nah ya waktu itu memang belum bisa ketemu beliau ya, meskipun pernah di Jakarta juga belum ketemu, tapi itu yang pertama kali saya interest dengan bidang public speaking ya itu, dan itu bisa mengantarkan saya ke titik jurnalis, menjadi presenter tuh kayak gimana ya. Oh ini sebenarnya kunci public speaking yang benar-benar bisa mempengaruhi publik. Oke, jadi role modelnya aja udah keren banget, menjadikan Kak Ulfi semakin keren nih, ya kan? Terus kemudian public speaking ini membawa Kak Ulfi ke jenjang karir yang begitu bagus lah. Kak Ulfi tuh jenjang karirnya gimana aja sih? Dari public speaking ini membawa Kak Ulfi kemana aja? Oke. Public speaking itu pertama membawa saya ke dunia pageant ya, karena pageant itu kan punya public speaking ya. Ya dari situ bisa memberikan juara ya, penghargaan yang pernah saya capai, mulai dari yang awalnya banyak gagal, alhamdulillah dengan mencoba sampai ke tingkat nasional di tahun 2018. Kemudian juga mengantarkan saya menjadi seorang presenter nasional dan juga jurnalis. Ya memang itu berawal dari tekad ya, meskipun sebenarnya banyak yang menganggap saya belum bisa di posisi itu. Waduh, itu kayaknya nggak yakin deh saya. Nah, setelah menjadi jurnalis, presenter, dan akhirnya
karena saya waktu jadi jurnalis kan sering wawancara nih dengan pejabat, dengan para menteri, para akademisi. Nah di situ saya disaranin selain jadi presenter minimal juga jadi akademisi dong, tambah keren. Nah di situ saya coba nih join di dunia akademisi. Nah sampai menjadi seorang akademisi sekarang, oh ternyata ini dampaknya ya, dampak belajar public speaking. Dan ternyata saya yakin jika saya mau belajar lagi, ini bisa sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi. Karena saya yakin sekarang saya masih banyak belajar juga nih Mbak Dinda ya. Ya inilah kunci public speaking itu yang harus menjadi modal bagi kita semua. Oke, ternyata public speaking ini mengantarkan Kak Ulfi ke jenjang karir yang luar biasa. Sempat jadi jurnalis, presenter, kemudian sekarang menjadi akademisi. Ternyata Kak Ulfi ini adalah Najwa Shihabnya Blitar, teman-teman. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Kak Ulfi. Dan aku mau tanya lagi sama Kak Ulfi, sebenarnya setelah jadi akademisi, jadi dosen ini, apakah ada cita-cita yang masih ingin dicapai lagi kayak gitu? Oke, yang pastinya masih ada ya, karena dosen ini masih tahap awal menurut saya Masih untuk bisa awal melangkah ya? melangkah ke atas lagi ya. Karena tingkatan dosen ini yang lebih tinggi lagi adalah kelas profesor ya. Jadi harapan saya semoga saya bisa membuat sebuah riset atau penelitian terkait dengan public speaking di era digital itu urgensinya seperti apa. Kenapa sampai sekarang itu meskipun penting ya, tidak semua masyarakat itu kadang juga interest, kadang masih ada ketakutan. Nah ini semoga bisa mengantarkan untuk membuat sebuah riset itu sampai ke jenjang akademik yang paling tinggi itu sekelas profesor ya kalau di dunia akademisi. Kemudian yang kedua ini saya juga punya semacam pelatihan sekolah public speaking ya di Blitar dan juga Tulungagung. Nah ini kan memang saya lebih mengajak nih teman-teman Gen Z, anak-anak muda sekarang, daripada kita bingung ngapain, yuk kita melatih diri kita, ngelatih personal branding kita, personal development kita melalui kemampuan public speaking. Ini sebenarnya juga menjadi sebuah cita-cita saya sih, agar apa ilmu yang saya dapatkan selama ini tuh bisa memberikan manfaat lah untuk teman-teman sekitar, masyarakat, seperti itu Kak. Luar biasa sekali bukan teman-teman. Nah kalau teman-teman pada kepo nih, aku pengen dong jago public speaking kayak Kak Ulfi, gimana ya caranya ya kayak Kak Ulfi ini mungkin bisa join dengan kelasnya Kak Ulfi itu gimana caranya? Oke ya. Kalau join dengan saya sih, saya punya namanya Active Speaking School. Nah, itu adalah lembaga pelatihan public speaking. Ya, lebih banyak sih anak-anak muda ya daerah Tulungagung yang kemarin join. Gak apa-apa, teman-teman bisa scroll aja ya di medsosnya Active Speaking School atau di medsos saya. Nah, kita nanti bisa sharing-sharing, bisa kolaborasi bareng, atau mungkin teman-teman ini udah punya gambaran nih. Oke, kita bisa sharing-sharing bareng. Oke, jadi teman-teman langsung aja nanti boleh kepoin di Instagramnya Kak Ulfi. Instagramnya apa Kak Ulfi? Oke, @ulfi_nurfaiza. Oke, gitu. Satu lagi pesan untuk Gen Z untuk tetap semangat menggunakan public speaking yang baik. Kadang kalau Gen Z sekarang tuh ya wes kayak cuma scroll ngeliatin gitu aja tanpa ada apa ya semangat untuk melanjutkan hidup deh kayaknya dia tuh nggak gitu. Kayak gitu ya ampun. Kadang aku juga gitu sih. Apa nih pesannya dari Kak Ulfi? Buat teman-teman Gen Z semuanya ya, yuk kita sama-sama belajar bersama, karena Gen Z itu asetnya bangsa loh. Teman-teman nanti 10 tahun ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin negara. Dan di masa yang akan datang itu negara kita udah maju, udah banyak artificial intelligence. Kalau kita tidak mengembangkan dengan kemampuan public speaking yang baik, komunikasi yang baik, apa yang nanti bisa kita lakukan ya. Yuk kita sama-sama belajar bareng, karena penting banget buat kita bersama, dan persaingan kita semakin lama itu semakin meningkat. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, tidak siap dari sekarang, kapan lagi kita mau mencoba? Oke, tepuk tangan luar biasa sekali. Terima kasih Kak Ulfi. Itu intinya adalah Gen Z jangan sampai kalah dengan AI, betul. Jangan sampai tergantikan dan tetap semangat ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak Kak Ulfi sudah hadir di podcast Radar Blitar. Sampai jumpa di podcast atau event-event selanjutnya, bisa bekerja sama lagi ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa Kak Ulfi. Dan sekian teman-teman podcast hari ini bersama Kak Ulfi yang super inspiratif. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Terima kasih, sampai jumpa, Dadah.